Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matlaul Anwar di gelarannya pengajian siang-siang di tafsir surat Al-Baqarah. Masih menggunakan kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Ma'ali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita akan membahas tentang ayat selanjutnya, masih menjelaskan tentang ciri orang-orang yang munafik. Harapan saya setelah kita belajar tentang ciri orang-orang yang munafik ini, kita bisa menghindarkan diri dari sikap-sikap seorang yang munafik. Kita semakin takut dengan ancaman-ancaman Allah yang diberikan kepada orang yang munafik, dan kita bisa semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan ridhonya, dengan cara menjauhkan diri dari sifat orang yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirni ma nasitu alimni ma jahiltu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Sumum, dan mereka pun bisu, anil haqi, dari perkara yang hak, fala yasma'una sima'an qabul, dan mereka tidak bisa mendengar bahasa hati. Bukmun, mereka bisu, khausun anil khair, dari kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Fala yaquluna, dan mereka tidak berkata-kata. Astagfirullah. Umyun, mereka pun buta. Anitorikil huda, fala yarau, dari jalan kebaikan, dan mereka tidak bisa melihatnya. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak kembali anidola. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang munafik yang menukarkan kebaikan menjadi keburukan, yang senantiasa bermuka dua, yang senantiasa mengetahui, mengiyakan bahwa Allah itu esa, bahwa Islam itu benar, bahwa Islam mengajarkan kebaikan, bahwa Islam mengajarkan aurat harus ditutup, bahwa Islam mewajibkan semua orang menjalankan syariatnya di dalam beribadah, di dalam berekonomi, di dalam hukum politik, di dalam hukum-hukum pidana, di dalam hukum-hukum perdata, di dalam kehidupan, tetapi mereka memalingkan diri dari Islam. Summun, mereka itu tuli, mereka tidak bisa mendengarkan bahasa yang menuansakan kebaikan. Telinga mereka mungkin mendengar, tetapi telinga hati mereka tidak bisa mendengarkan kebaikan. Kebaikan yang disampaikan kepada mereka itu not accepted by their heart,
tidak diterima di hati mereka. Hati mereka sekeras batu. Diajarkan kebaikan, diajarkan keburukan, yes. Diajarkan kebaikan, diajarkan kemaksiatan, yes. Nauzubillah min dzalik. Dibilangin kepada mereka, hei, zina itu haram. Zina itu akan mengajak kalian kepada kehancuran. Zina itu akan menyebabkan kalian kepada keterpurukan. Tetapi mereka bilang, diterangkan kepada mereka bahwa mabuk-mabukan itu haram, meninggalkan sholat itu sangat dibenci oleh Allah, korupsi itu haram, yang akan membuat kita terjumus ke dalam neraka. Tapi mereka bilang, orang-orang seperti itu tuh yang sudah sumun, sulit dinasihati. Bahkan saya pernah mendengarkan sebuah ceramah bahwa salah satu ciri orang yang stroke itu di waktu mereka sehat sulit dinasihatin. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita masih bisa mendengarkan keterangan-keterangan yang mengajak kita kepada kesolehan, ketakwaan, dan kita bisa menjalankannya, menerimanya, menjalankannya, menerima dengan hati yang lapang. Lalu yang kedua adalah bukmun. Apa itu bukmun? Bukmun adalah bisu. Mereka tidak pernah berkata-kata kebaikan. Gak pernah tuh ngajak-ngajak orang ke dalam kebaikan. Mereka gak berani berkata tentang ketakwaan, kesolehan, kejujuran, kebenaran, anti. Ayat-ayat Quran, hadis, anti. Mereka tuh orang-orang yang ngelihat kemaksiatan, ngelihat kemusyrikan. Mereka nggak bisa ngajakin orang untuk merubahnya, tidak melakukan apa-apa. Hatinya pun dingin, mati, nggak ada reaksi apa-apa. Orang-orang seperti itu. Lalu umyun, mereka juga buta. Mata hati mereka buta. Mereka nggak tahu anitorikil huda. Mereka tidak tahu jalan kebaikan. Fala yarawnahu, mereka tidak tahu ini jalan yang jujur, ini jalan yang salah. Insting mereka itu, mata mereka itu senantiasa malah ngajakin mereka ke dalam keburukan. Gak pernah ngajakin mereka ke dalam kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Udah jelas bahwa menjalankan ibadah dengan ikhlas itu baik, tetapi mereka malah ria, demi duit, demi dipuji, demi popularitas. Wow. Seakan popularitas ini akan menyelamatkan mereka dan akan mengajak mereka ke dalam surga. Are you sure? Atau jangan-jangan Anda, atau jangan-jangan kita sumun, bukmun, umyun, tuli, bisu, buta. Mungkin telinga kita ini bisa mendengar secara lahir. Kita bisa mendengarkan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Al-Malhum. Kita bisa menjelaskan Ustaz Jendone MZ Al-Marum. Kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ustaz Yusuf Mansur, menjelaskan penjelasan dari Mamah Dede, menjelaskan penjelasan dari Ustaz-Ustaz setempat, dari Ustaz-Ustaz yang terkenal. Tetapi tuli, diajakin sholat nggak mau, diajakin zakat nggak mau, diajakin sedekah nggak mau, diajakin kepada berzikir nggak mau, diajakin untuk peduli kepada sesama, silaturahmi, berbuat baik kepada keluarga nggak mau, berbuat baik kepada tetangga nggak mau, diam aja, dingin, nggak ada reaksi. Itulah ciri orang-orang yang telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kezaliman. Kita tahu bahwa mereka yang begitu melihat keburukan. Yang kedua yaitu buta. Begitu kita tahu bahwa jika kita melihat kemaksiatan, fayughayyirhu biyadihi, dia harus memperbaikinya dengan perbuatan. Misalnya kita pemerintah nih, saya wali kota nih, ada kemaksiatan di kota saya, maka saya wajib, karena saya wali kota kan saya punya polisi, saya punya Pol PP, saya punya pamong praja yang namanya kefakiran, yang namanya kekafiran, yang namanya kemusyrikan seperti itu.
seperti misalnya perzinahan, mabuk-mabukan, dosa-dosa besar, pembunuhan, seperti itu. Saya bisa melakukannya, saya bisa menggunakan konstitusi saya dan aparatur-aparatur yang saya miliki di kota saya untuk menghukum mereka, membuat mereka jerah, mencegah perbuatan seperti itu. Saya bisa nih, dan saya tidak melakukannya, saya dosa besar. Yang kedua adalah berbicara. Saya nggak punya aparatur apa-apa, tapi saya bisa bicara. Saya punya masyarakat. Ayo dong, Pak Polisi, dinasehatin, dibenerin orang-orang yang mabuknya, dikasih obat, direhabilitasi yang narkobanya biar mereka bisa sembuh. Yang zinanya diarahin biar mereka jangan pacaran lagi, biar mereka bisa berhenti lagi di perzinahannya. Suka sedih. Oke. Dan kita seandainya bisa dengan hati, kita pun dengan hati, tapi itu adalah iman yang paling kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa dijauhkan dari sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa balik lagi dari kesesatan. Mereka tidak bertobat, mereka tidak tahu jalan untuk kembali ke dalam kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah ya Rabbul Izzati, ampunilah dosa-dosa kami. Sepanjang hidup ini banyak dosa yang telah kami lakukan. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang sekali kami perbuat, dosa yang berkali-kali kami perbuat, dosa yang sudah menjadi tabiat kami, dosa yang kami lakukan bulanan, mingguan, harian, per jam, per detik. Sulit kami menghitung seberapa banyak dosa kami, ya Allah. Sulit kami mengira apakah kami bisa melakukan hal yang bisa mendatangkan ampunan-Mu kepada kami, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Namun tak ada upaya, tiada daya selain tanpa izin-Mu, ya Allah. Izinkanlah kami, mampukanlah kami untuk bisa menjadi umat yang Kau ampuni, yang bisa menjadi umat yang pada akhirnya bisa husnul khatimah, maut dengan lancar, maut dalam ridho-Mu, dan menjadikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai akhir kalimat kami, ya Allah. Jangan sampai kemaksiatan yang kami lakukan justru membuat kami tertinggalkan dari rahmat-Mu, tertinggalkan dari ridho-Mu, sehingga kami sumun. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Bukmun, nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Umyun, nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Fahum la yarji'un, nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Mudah-mudahan kami masih bisa terus mendengar kebaikan-kebaikan, masih bisa mengatakan kebaikan-kebaikan, masih bisa melihat jalan untuk kembali ke dalam kebaikan. Jangan biarkan kami sendirian, ya Allah, di dalam kegelapan, sehingga kami tidak tahu jalan mana yang benar. Ya Allah ya Rabbul Izzat, ya Allah ya Rabbul Izzat, di dalam kehidupan kami melihat begitu banyak peluang-peluang riya, peluang-peluang riba, peluang-peluang perzinahan, peluang-peluang kemunafikan, peluang-peluang kemusyrikan, peluang-peluang dosa-dosa, ya Allah. Tapi kami juga ingin melihat agar kami senantiasa bisa dekat dengan jalan yang bisa mendatangkan ke dalam keridhaan-Mu, untuk bisa bersedekah kepadamu, untuk senantiasa bisa mengajarkan kebaikan atas nama-Mu, ya Allah ya Rabbul Izzati. Jauhkan kami dari mahaya, dari mara bahaya, jauhkan kami dari kebencian-Mu, jauhkan kami dari azab, jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari husnul khatimah. Min dzalik, ya Allah. Jadikan kami keluarga-keluarga yang soleh solehah, jadikan negara ini memiliki masyarakat yang soleh solehah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.